Ya, selamat siang adik-adik. Perkenalkan, kakak mahasiswa dari Fakultas Kesehatan, program studi ilmu keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, kakak di sini akan memberikan penyuluhan tentang BPH atau bening prostatic hyperplasia. Ya, adik-adik, jadi di sini kakak akan memberikan leaflet sebagai media untuk penyuluhan kakak saat ini. Ya, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang BPH atau benih plastik hiperplasia. Di sini ada 4 topik yang kakak jelaskan, yaitu yang pertama pengertian. Pengertian BPH atau benih plastik hiperplasia adalah pembesaran kelenjar prostat non-kanker. Ini adalah gangguan urologi yang umumnya pada pria yang berusia di atas 50 tahun. Pembesaran prostat ini menyebabkan uretra, saluran yang mengalir air kemih, keluar dari penis, terjepit dan menyempit. Ini menyumbat pembuangan air kemih keluar dari kandung kemih dan diperlukan tekanan lebih besar untuk membuang air kemih. Kandung kemih mulai berkontraksi bahkan jika kantung ini tidak penuh seluruhnya. Dan kemudian lambat laun kehilangan kemampuan untuk menggosokkan sendi. Gejala pembesaran prostat jinak dikaitkan dengan penyempitan uretra dan penggosokan kantung kemih yang tidak tuntas. Ya, adik-adik di sini juga kita masuk pada penyebab BPH atau benih prostatic hyperplasia. Ya, adik-adik, penyebab benih prostatic hyperplasia pada sebagian besar pria, prostat akan terus tumbuh seumur hidup. Ketika ukurannya cukup besar, prostat akan menghimpit uretra, yaitu saluran yang akan mengalirkan urin dari kandung kemih ke lubang kencing. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya gejala-gejala di atas. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang yang terkena membesarkan prostat jinak, yaitu yang pertama, berusia di atas 60 tahun, kurang berolahraga. Yang kedua, memiliki berat badan berlebihan. Yang ketiga, menderita penyakit jantung atau diabetes. Yang keempat, rutin mengonsumsi obat hipertensi jenis menghambat beta. Ya, adik-adik, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena pembesaran prostat jinak, yaitu yang pertama, kurang berolahraga, memiliki berat badan berlebihan, menderita penyakit jantung atau diabetes, rutin mengonsumsi obat hipertensi jenis menghambat beta, dan yang terakhir, memiliki keluarga yang mengalami gangguan prostat. Ya, kita masuk kepada poin yang ketiga, tanda dan gejala. Ya, adik-adik, tanda dan gejala BPH atau bening prostatic hyperplasia. Gejala utama bening prostatic hyperplasia adalah gangguan saat buang air kecil yang bisa berupa yang pertama, urin sulit keluar dari buang air kecil. Yang kedua, perlu mengejang saat buang air kecil. Yang ketiga, aliran urin lemah atau bersendat-sendat. Yang keempat, urin menetes di akhir buang air kecil. Yang kelima, buang air kecil terasa tidak tuntas. Dan yang keenam, buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering besar atau continuous sweet urine. Selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pencegahan BPH atau prostatic hyperplasia merupakan kondisi yang tidak dapat dicegah karena merupakan kejadian yang akan menimpa hampir semua laki-laki di masa tua. Akan tetapi, beberapa kebiasaan dan pilihan gaya hidup dapat mengurangi faktor-faktor induktor BPH sehingga mampu meringankan gejala-gejala yang muncul. Ya, adik-adik, faktor-faktor tersebut meliputi riwayat pemakaian obat dan perilaku. Selanjutnya, pengobatan bening prostatic hyperplasia. Ya, adik-adik, pengobatan terdiri dari perawatan
pendukung, dan obat retensi urin. Penenangan berupa obat yang mengendurkan kandung kemih atau mengecilkan prostat. Operasi dan operasi invasif minimal. Ya, adik-adik, itu sedikit penjelasan tentang benih prostatipeplasia. Ya, di sini apakah adik-adik ada yang mau bertanya atau memberikan saran kepada kakak? Kakak persilakan. Silakan. Ini saya ingin bertanya, apa pemeriksaan yang tepat pada pasien dengan gejala BPH? Yes, adik-adik, pemeriksaan yang tepat untuk orang yang terkena BPH atau benih prostatipeplasia yaitu yang pertama USG prostat untuk melihat ukuran atau prostat pada pasien. Terus yang kedua tes urin untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi atau kondisi lain yang memiliki gejala mirip dengan pembesaran prostat. Terus yang ketiga tuh ada tes darah. Tes darah untuk memeriksa kemungkinan gangguan pada ginjal. Ya, dia mungkin itu pertanyaan jawaban dari kakak, apakah Ade bisa mengerti atau paham? Ya, terima kasih. Ya, Dede, selamat siang. Mungkin itu penyuluhan dari kakak tentang BPH. Terima kasih.